Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Eka Melina, MPM 1912060064, mahasiswi dari Biologi 5A. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bukti-bukti evolusi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Jika kita berbicara tentang evolusi, tentu saja sudah tidak asing di telinga kita, karena kata evolusi sudah sangat sering dibicarakan. Jika terjadinya evolusi, maka pasti akan mempunyai bukti-buktinya. So, apa aja sih bukti-bukti terjadinya evolusi? Kita akan membahas satu persatu. Pada tahun 1859, Charles Darwin, seorang naturalis Inggris, itu menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Origin of Species. Buku ini berdampak besar terhadap cara berpikir dunia barat, sehingga diklaim menduduki urutan kedua setelah kitab Injil. Kenapa? Karena yang pertama, The Origin of Species ini menyatakan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini merupakan hasil keturunan dari moyang yang sama yang mengalami modifikasi. Itulah teori evolusi. Teori ini sangat berlawanan dengan pemikiran saat itu yang menyatakan bahwa spesies tidak berubah dan bahwa setiap spesies diciptakan di bumi ini dalam bentuk yang sekarang. Alasan yang kedua yaitu spesies ini menyajikan sejumlah besar fakta yang dianggap oleh Darwin hanya dapat dijelaskan oleh teori evolusi. Akhirnya Darwin pun menjelaskan suatu mekanisme bagaimana perubahan evolusi itu berlangsung. Teori ini disebut dengan teori seleksi alam yang merupakan landasan dari buku The Origin of Species. Selanjutnya, terus bukti-buktinya apa aja nih? Yang pertama yaitu bukti dari paleontologi. Nah, apa itu paleontologi? Paleontologi adalah ilmu mengenai fosil. Kita dapat mendefinisikan fosil sebagai setiap macam sisa organisme yang hidup dalam zaman geologi yang lampau. Berbagai fosil telah ditemukan. Misal, jejak kaki dinosaurus 120 juta tahun yang lalu ketika hewan itu berjalan di dasar sungai di kawasan yang kini disebut dengan Texas Tengah. Dalam keadaan khusus, seluruh tubuh organisme setelah mati dapat diawetkan. Serangga yang terjerat di dalam getah konifer yang tumbuh di sepanjang pantai Laut Baltik lebih dari 30 juta tahun yang lalu sekarang terkubur dalam ambar dan dapat dipelajari dengan mudah seakan-akan baru saja mati. Yang kedua yaitu bukti dari anatomi perbandingan. Apabila kita membandingkan anatomi seekor mamalia lainnya, kita akan merasa heran pada banyak hal, yaitu bahwa bagian-bagian tertentu spesimen disusun menurut pola dasar yang sama. Yang selanjutnya yaitu bukti adanya evolusi adalah organ-organ homolog yang pada beberapa spesies itu tidak jelas fungsinya. Jika semua spesies diciptakan secara khusus, maka hal ini merupakan perencanaan yang kurang baik untuk memasukkan bagian-bagian yang tidak berfungsi. Sebaliknya, jika mereka berkembang dari moyang yang sama, maka kita dapat mengerti mengapa sisa-sisa peninggalan evolusi mereka ini masih ada. Misalnya yaitu tulang ekor pada manusia merupakan sisa ekor yang dimiliki moyang kita. Bukti yang ketiga yaitu bukti dari embriologi. Perkembangan embrio, semua vertebrata itu memperlihatkan keseragaman yang mencolok. Hal ini terjadi jelas pada waktu terjadinya pembelahan, morfogenesis, dan tahap diferensiasi awal. Persamaan ini sering dipergunakan sebagai bukti hubungan evolusi antar vertebrata. Bukti yang keempat yaitu bukti dari biokimia perbandingan. Studi anatomi perbandingan memperlihatkan adanya homologi anatomi, demikian pula studi biokimia dari macam-macam organisme itu dia telah mengungkapkan homologi biokimia. Pada kenyataannya, persamaan biokimia organisme hidup adalah satu ciri yang mencolok dari kehidupan. Studi mengenai urutan asam amino pada hemoglobin mamalia memperlihatkan persamaan yang dekat, terutama pada spesies-spesies yang diduga berkerabat dekat. Selanjutnya, bukti yang kelima yaitu bukti dari struktur kromosom. Perbedaan-perbedaan yang memisahkan satu spesies dari spesies lainnya adalah dalam analisis terakhir, yaitu genetika. Gen-gen dalam kromosom.
Semakin dekat hubungan dua spesies berdasarkan kriteria-kriteria seperti organ-organ homolog, maka akan semakin mirip karyotipnya. Karyotip seperti karyotip simpanse dan karyotip orangutan itu tidak dapat dibedakan. Bukti yang keenam yaitu bukti dari keserupaan pelindung. Mungkin tidak ada bukti evolusi yang lebih dramatik dari menyebarkan melanisme industri. Kira-kira 10% dari lebih 700 spesies ngengat besar yang terdapat di Kepulauan Inggris mulai dari akhir abad yang lalu itu warnanya berubah gelap di daerah-daerah industri berat. Perubahan ini disebut dengan melanisme industri. Contoh yang telah dipelajari paling mendalam ialah sejenis ngengat putih berbintik hitam atau sering disebut dengan Biston betularis. Sayap dan batang badannya itu sesuai dengan namanya. Biasanya berwarna cerah dengan bintik-bintik hitam yang tersebar. Pada tahun 1849, bentuk mutan ngengat tersebut berwarna hitam seperti batu bara ditemukan di dekat Manchester, Inggris. Kira-kira pada akhir abad ke-19. Ngengat yang berwarna hitam atau Biston betularis carbonaria itu menjadi lebih umum daripada ngengat berwarna cerah. Dengan demikian, inilah suatu contoh terjadinya perubahan dalam spesies yang berlangsung cukup cepat di alam dilaporkan oleh para penyelidik alam. Bukti yang ketujuh yaitu bukti dari penyebaran geografi. Pada tahun 1876, penyelidik Inggris yang bernama Alfred Wallace yang terpisah dari Darwin, beliau mengemukakan bahwa daerah-daerah benua di dunia dapat dibagi menjadi 6 wilayah terpisah dari wilayah utama berdasarkan populasi hewannya. Penyebaran tumbuhan dan hewan di pulau-pulau samudra menunjang dengan kuat teori evolusi. Pulau-pulau samudra misalnya pulau-pulau Hawaii adalah yang tidak pernah berhubungan dengan salah satu dari wilayah benua Wallace. Banyak pulau-pulau itu timbul dari lautan di waktu yang relatif baru, itu secara geologis. Meskipun demikian, semua pulau-pulau tersebut mempunyai kekayaan dan keanekaragaman flora dan fauna. Jika spesies tidak bermutasi, kita sebaiknya berharap bahwa semua makhluk yang menempati pulau-pulau demikian akan merupakan anggota spesies yang terdapat di benua. Bukti terakhir yaitu adalah bukti dari domestikasi. Pembudidayaan tumbuhan dan hewan dengan sengaja oleh manusia selama ribuan tahun ini telah membentuk keragaman varietas hasil tersebut. Penyebaran kelinci berekor putih di Amerika Serikat juga merupakan satu contoh lain dari peranan isolasi geografik dalam pembentukan spesies. Kita tidak menciptakan spesies baru dalam proses domestikasi ini. Kita telah menciptakan bentuk-bentuk yang berbeda dari moyangnya. Sementara pada penyebaran hewan secara geografi tadi telah memberikan kepada Darwin bukti yang kuat bahwa evolusi telah terjadi. Maka penelitian tentang proses domestikasi ini memberi kunci bagaimana evolusi itu terjadi. Inilah teori tentang mekanisme perubahan evolusi yang benar-benar membuat The Origin of Species suatu karya yang bersejarah. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang bukti-bukti adanya evolusi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.